Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D32C, kelompok 5, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait tugas akhir yang kami lakukan dengan judul proyeknya sendiri yaitu berjudul Aplikasi Bergerak Preservasi Pengeringan Gabah dengan Bed Dryer. Adapun proyek ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah basis data lanjut. Selanjutnya untuk data kelompok sendiri, pertama ada saya, Adieka Chandra Diana, lalu ada Mbak Ataya, Nuraufa Zahra, dan Mas Ubaidillah. Pada proyek ini kami lakukan untuk memenuhi tugas akhir basis data lanjut yang diampu oleh Ibu Sontilena, Eskom MMM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk daftar isi dari laporan proyek yang akan kami jelaskan ini, di mana isinya itu terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, perancangan sistem, implementasi dan pengujian, lalu penutup serta daftar pustaka. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan pada Mbak Ataya, silahkan. Pada bab satu ini itu ada latar belakang. Latar belakang dari proyek ini yaitu mengenai perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi dalam berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung proses pemesanan jasa pengeringan gabah oleh petani, yang dalam hal ini dikelola oleh gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Baik, boleh silakan lanjut. Selanjutnya untuk tujuan akan dijelaskan oleh Mas Ubaidillah. Silakan, Mas. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah yang pertama, menerapkan konsep administrasi user dalam mengelola hak akses pengguna sistem, baik untuk admin di website maupun di petani di aplikasi mobile. Nah, yang kedua itu menerapkan perangkat lunak atau SQL untuk mengelola proses bisnis pada tingkat database, termasuk otomatisasi penjadwalan waktu pengeringan dan validasi data. Yang ketiga, yaitu membangun sistem basis data yang efisien dan aman dalam mendukung proses pemesanan jasa pengeringan gabah secara digital. Yang keempat, mengintegrasikan back-end sistem Laravel dalam database secara optimal untuk menangani input dari aplikasi mobile dan mengolah data dari di sisi admin web. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Adapun yang pertama yaitu pada teori dasar dan terkhusus pada administrasi user. Yang pertama itu ada pengertian user, role, dan privilege yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi dalam sistem manajemen basis data, user adalah entitas atau akun yang memiliki akses terhadap database. Setiap user dapat diberikan hak akses tertentu sesuai dengan perannya. Role merupakan kumpulan hak akses atau privilege yang bisa diberikan secara langsung ke user untuk menyederhanakan manajemen hak akses sementara. Sementara privilege adalah izin khusus untuk melakukan tindakan tertentu terhadap objek basis data seperti select, insert, update, dan delete atau execute. Lanjut, kita masuk ke poin kedua yaitu konsep grant dan revoke yang akan dijelaskan oleh Mbak Ataya. Silakan. Selanjutnya yaitu ada grant yang digunakan untuk memberikan privilege tertentu kepada user atau role. Sebaliknya, revoke digunakan untuk mencabut privilege yang telah diberikan. Dalam sistem perangkat lunak ini, pemberian hak akses dilakukan secara statis dalam source code, tetapi dalam skenario produksi, konsep grant dan revoke dapat digunakan untuk mengatur hak akses dinamis terhadap data atau prosedur tertentu. Baik, setelah mengetahui administrasi user yang tadi dijelaskan, selanjutnya yaitu kita ke PLSQL atau eh, Procedural Language SQL, di mana pada poin ketiga ini
yaitu terkait pengertian dan keunggulan PLSQL akan dijelaskan oleh Mas Ubaidillah. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dan keunggulan PL/SQL. Nah, SQL Procedural Language atau Structure Query Language adalah bahasa pemrograman prosedural yang dikembangkan oleh Oracle untuk digunakan di dalam sistem manajemen basis data. PL/SQL itu memungkinkan penulis blok program yang berisi logika seperti pengkondisian, perulangan, dan penanganan kesalahan secara langsung di dalam database. Nah, keunggulannya meliputi efisiensi, eksekusi, keamanan data, serta pengelolaan proses bisnis yang kompleks. Baik, selanjutnya pada poin keempat, yaitu ada struktur dasar dari PLSQL itu sendiri. Jadi pada blok PLSQL secara utama itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada declare sebagai tempat mendeklarasikan variabel atau struktur data yang akan digunakan. Ada begin sebagai blok utama tempat logika bisnis dijalankan. Ada exception sebagai bagian untuk menangani kesalahan atau pengecualian saat blok dieksekusi. Dan terakhir ada end sebagai penutup blok program. Dan keempat struktur ini harus ditulis secara berurutan. Lalu kita lanjut pada poin kelima, yaitu query lanjutan yang akan dijelaskan oleh Mbak Ataya. Silakan. Selanjutnya itu query lanjutan, beberapa elemen lanjutan dalam PL/SQL yang relevan untuk proyek ini antara lain yang pertama ada function digunakan untuk perhitungan otomatis seperti menghitung periode waktu pengeringan, lalu ada stored procedure digunakan untuk menjalankan proses tetap seperti pembuatan pesanan pelanggan, yang ketiga ada trigger digunakan untuk menangani aksi otomatis seperti pencatatan waktu saat data pesanan dikirim atau dihapus. Yang terakhir ada transaksi database menggunakan perintah commit dan rollback untuk memastikan integritas data saat terjadi kesalahan proses atau interupsi sistem. Ya, baik, kita lanjut pada subbab selanjutnya, subbab kedua pada bab tinjauan pustaka ini, yaitu studi pustaka terkait yang akan dijelaskan oleh Mas Ubaidillah. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan studi pustaka terkait. Nah, beberapa studi dan referensi yang relevan dengan pengembangan sistem perangkat lunak ini antara lain yaitu pertama, sistem informasi pemesanan makanan berbasis web dan mobile. Penelitian ini membahas analisis dan desain sistem informasi pemesanan makanan yang berbasis web yang memiliki kesamaan dalam hal pengelolaan pesanan dan interaksi antar pengguna dan admin. Nah, yang kedua itu menerapkan trigger dan storage procedure. Dalam pengelolaan transaksi, studi ini menjelaskan penggunaan trigger dan storage procedure dalam sistem basis data untuk menangani aturan bisnis yang kompleks dan otomatisasi proses yang relevan dengan kebutuhan sistem perangkat lunak ini dalam mengelola data pesanan secara efisien. Nah, yang ketiga, implementasi PL/SQL dalam pengembangan aplikasi database. Dokumen ini memberikan panduan tentang pengguna PL/SQL dalam pengembangan aplikasi database, termasuk pembuatan function, storage, prosedur, dan trigger yang dapat meningkatkan kinerja dan keamanan sistem. Nah, yang keempat itu perancangan sistem informasi, e-commerce, produk pertanian berbasis web. Penelitian ini membahas perancangan sistem e-commerce untuk produk pertanian yang dapat memberikan wawasan tentang integrasi sistem informasi dalam sektor pertanian dan relevansinya. Nah, dengan sistem perangkat lunak ini. Nah, yang kelima itu pengaruh penerapan SOP dan kebijakan pertanian terhadap efektivitas layanan subterminal agribisnis. Studi kasus ini menyoroti pentingnya penerapan prosedur operasional standar atau SOP dalam peningkatan efektivitas layanan agribisnis yang dapat diadaptasi dalam pengelolaan layanan pengeringan gabah pada sistem perangkat lunak ini. Ya, kita lanjut pada subbab ketiga, yaitu landasan teknologi. Sistem ini sendiri, sistem atau proyek yang kami bangun ini menggunakan kombinasi beberapa teknologi, di mana untuk
pertama pada database-nya kami menggunakan MySQL, di mana MySQL ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan dan pesanan. Meskipun tidak menggunakan Oracle secara langsung, struktur dan logika pengolahan data dirancang agar kompatibel dengan konsep PLSQL. Namun pada laporan kali ini, pada poin di bawah nanti kami akan menjelaskan terkait implementasi project yang kami lakukan ini menggunakan Oracle, alih-alih menggunakan MySQL. Selanjutnya pada backend, kami menggunakan Laravel sebagai backend-nya, di mana Laravel di sini digunakan sebagai kerangka kerja web server untuk admin, menangani autentikasi, validasi data, dan koneksi ke database. Selanjutnya pada front-end mobile, kami menggunakan Flutter, di mana Flutter ini digunakan sebagai antarmuka aplikasi bagi petani untuk melakukan pendaftaran dan pemesanan jasa pengeringan. Lalu untuk tools pendukung kami menggunakan XMPP, di mana XMPP ini digunakan sebagai server lokal saat pengembangan dan DBMS klien seperti PHP dan yang digunakan untuk pengujian dan pengolahan database. Baik, kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu bab 3 perancangan sistem. Di mana pada bab 3 ini pada subbab pertama yaitu 3.1 adalah analisis kebutuhan. Yang pertama kebutuhan fungsional akan dijelaskan oleh Mbak Taya. Silahkan. Kebutuhan fungsional sistem perangkat lunak ini antara lain ada admin dapat login menggunakan username dan password yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu, admin dapat membuat data pesanan baru dengan mengisi nama pelanggan, alamat, nomor HP, jenis gabah, dan berat, durasi pengeringan, dan status pemesanan. Lalu, admin dapat melihat, mengedit, dan menghapus data pesanan pelanggan. Selanjutnya, admin dapat melihat daftar semua pesanan termasuk yang dibuat oleh user dari aplikasi mobile. Selanjutnya, admin dapat logout dari sistem dan dapat mendapatkan notifikasi konfirmasi. Lalu, user atau Nani dapat melakukan registrasi akun melalui aplikasi mobile. Lalu, user dapat login menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah itu, user dapat membuat pesanan jasa pengeringan gabah melalui aplikasi mobile. Lalu, sistem akan menghasilkan jadwal otomatis berupa periode waktu pengeringan agar tidak terjadi tumpang tindih yang terkesan. Lalu yang terakhir, user akan menerima notifikasi berisi rincian lengkap pemesanan setelah proses konfirmasi dilakukan. Ya, baik, setelah kita mengetahui kebutuhan fungsionalnya, eh, selanjutnya kita akan mengetahui pada kebutuhan non-fungsionalnya yang akan dijelaskan oleh Mas Ubaidillah. Oke. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional pada sistem ini meliputi yang pertama, sistem harus membatasi akses data sesuai peran admin versus user. Yang kedua, yaitu sistem harus mudah digunakan oleh petani yang awam terhadap teknologi. Yang ketiga, data harus tersimpan secara aman di database dan dapat diakses dengan cepat. Nah, yang keempat, input dari user harus divalidasi untuk mencegah data kosong atau tidak sesuai format. Nah, yang kelima, yaitu sistem harus menampilkan notifikasi yang jelas untuk setiap proses penting atau login gagal, data berhasil disimpan, dan konfirmasi logout. Ya, baik, kita selanjutnya masuk ke subbab kedua, di mana yang pertama itu ada eh, yaitu perancangan database, di mana yang pertama itu kita akan masuk ke diagram ERD. Jadi pada diagram ERD ini sendiri, di mana eh, subjeknya itu terdiri atas tiga, di mana ada user atau petani, ada pesanan, dan ada admin. User atau petani sendiri memiliki informasi yaitu ada yang namanya ID user, nama, nomor HP, dan alamat. Lalu pada pesanan memiliki identitas ID pesanan, jenis gabah, berat gabah, dan durasi. Adapun admin ini disiapkan secara default dari sistem. Untuk eh, alur kerjanya sendiri yaitu eh, ada satu petani atau user dapat membuat banyak pesanan.
Lalu seorang user juga dapat melihat banyak pesanan dalam satu waktu. Selanjutnya pada admin, alur kerja admin. Admin itu yang pertama seorang admin itu dapat membuat banyak pesanan seperti halnya user. Lalu admin juga dapat melihat pesanan, banyak pesanan seperti user juga. Lalu sebagai hak khususnya admin untuk membedakannya dengan user, di mana di sini seorang admin dapat mengubah banyak pesanan yang diinginkannya. Lalu admin juga dapat menghapus banyak pesanan sesuai kebutuhan. Baik, lanjut pada bagian selanjutnya yaitu diagram relasi tabel. Eh, jadi pada diagram relasi tabel sendiri itu sama seperti di RD gitu ya, terdiri atas tiga subjek atau di sini konteksnya tiga tabel, di mana ada tabel user, pesanan, dan admin. Untuk key-nya sendiri atau kuncinya itu pada user memiliki ID user, pada admin memiliki ID admin, dan dari user maupun admin ini semuanya terkumpul ke dalam foreign key di dalam tabel pesanan. Yang mana tabel pesanannya sendiri memiliki primary key yaitu ID pesanan. Hal ini dilakukan supaya pendataan dapat terlihat secara jelas. Lanjut eh, ke penjelasan entitas dan atribut. Nah, untuk lengkapnya terkait penjelasan entitas dan atribut yang sudah saya jelaskan tadi akan dijelaskan oleh Mbak Ata ya, silakan. Untuk user yang pertama yaitu menyimpan informasi petani yang membuat pesanan dari aplikasi mobile. Yang kedua, relasi satu user bisa memiliki banyak pesanan. Eh, dari admin yaitu yang pertama dapat menyimpan data admin yang login di web, lalu yang kedua relasi satu admin bisa membuat banyak pesanan. Yang ketiga dari pesanan, yang pertama tabel utama yang berisi semua data pemesanan dari user dan admin. Kedua, file user ID diisi jika pemesanan dari aplikasi mobile. Yang kedua, file admin ID diisi jika pemesanan dari halaman web admin. Itu yang keempat, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP tetap dimasukkan secara eksplisit karena bisa jadi admin masukkan pesanan atas nama pelanggan yang belum terdaftar. Ya, baik. Lanjut, kita masuk pada subbab ketiga yaitu perancangan query, di mana pada poin pertama di subbab ini yaitu store prosedur yang akan dijelaskan oleh Mas Ubaidillah. Oke, storage prosedur ini adalah eh, untuk menambahkan pesanan ke dalam database, baik yang dibuat oleh user melalui aplikasi mobile maupun oleh admin melalui web. Nah, prosedur ini juga menghitung otomatisasi waktu mulai dan selesai, pengeringan berdasarkan durasi yang dimasukkan. Nah, ini adalah contoh dari query implementasinya, yaitu ada create prosedur dan sebagainya. Wah, Ya, selanjutnya yaitu untuk trigger. Trigger ini digunakan dalam kasus ini contoh triggernya yaitu digunakan untuk mencatat log setiap kali ada penghapusan data pesanan dari database. Hal ini digunakan untuk pelacakan atau audit trail yang menjaga rekam jejak histori data. Untuk contoh query-nya sendiri itu seperti yang ada dalam gambar, di mana triggernya itu memiliki nama log delete pesanan yang eh, berhubungan dengan tabel pesanan, di mana isinya sendiri itu akan eh, menghapus apa ya, untuk mencatat log setiap kali ada penghapusan pesanan gitu. Lalu yang ketiga ada contoh function yang akan dijelaskan oleh Mbak Ata ya, silahkan. Function ini digunakan untuk menghitung total durasi pengeringan dalam satuan menit berdasarkan input dan jam yang diberikan. Fungsi ini dapat digunakan dalam laporan atau validasi logika jadwal. Berikut contoh dari query function. Baik, lanjut. Eh, Selanjutnya yang keempat itu ada contoh dari view yang akan dijelaskan oleh Mas Ubaidillah. ya baik. View ini merupakan
seluruh data pesanan yang sudah digabungkan dari dua sumber, user dan admin. Kolom dibu kolom dibuat oleh akan otomatis menampilkan nama user atau petani jika pesanan berasal dari aplikasi mobile atau nama admin jika pesanan dibuat dari website admin. Ini adalah contoh query yang di view. Ya, baik. Selanjutnya pada contoh transaksi database. Jadi contoh transaksi yang coba kami sajikan yaitu transaksi ini menjamin bahwa semua proses penyimpanan data pesanan berjalan secara atomik, yaitu semua berhasil atau tidak sama sekali. Hal ini sangat penting agar tidak separuh tersimpan jika terjadi error di tengah proses. Untuk contohnya bisa dilihat di gambar. Lanjut, kita masuk ke bab 4 yaitu implementasi pengujian. Pada subbab pertama yaitu ada yang namanya implementasi database. Untuk yang pertama yaitu ada pembuatan database atau user. Untuk detailnya seperti pada gambar gitu. Lalu lanjut pada pembuatan tabel. Untuk pembuatan tabel juga bisa dilihat detailnya di gambar gitu ya. Untuk penerapan constraint-nya sendiri, yaitu eh, pada studi kasus ini, yang pertama ada primary key, di mana setiap tabel memiliki ID sebagai identitas unik, dan ada unique, di mana username harus unik di user dan admin. Ada lagi foreign key, di mana pesanan terkait dengan user dan admin, users dan admins yang mendukung pencatatan siapa yang membuat pesanan. Lalu ada check constraint untuk memastikan status hanya diisi dengan salah satu dari empat nilai yang valid. Lanjut, pada implementasi, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu ada implementasi query lanjutan. Pada poin pertama ini ada user, role, dan privilege yang detailnya bisa dilihat di gambar berikut dengan outputnya. Lalu yang kedua itu ada implementasi atau bentuk real dari view yang mana yang mana pertama ini dikerjakan oleh saya sendiri di mana view pada yang tersaji dalam gambar ini itu adalah view untuk laporan pesanan yaitu untuk menampilkan laporan pesanan yang sudah dibuat. Selanjutnya silakan. Selanjutnya yaitu ada query lanjutan dari view ringkasan pesanan per user. View. Selanjutnya yaitu ada view daftar pesanan dan nama petani dari Ubay. Ini adalah contoh dari query tersebut. Ya, lanjut kita masuk ke poin ketiga yaitu store prosedur, di mana store prosedur ini sendiri yang saya kerjakan yaitu membuat store prosedur untuk melakukan tambah pesanan gitu. Untuk detail query serta output ketika pengerjaannya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada store prosedur hapus pesanan yang dibuat oleh saya sendiri. Ataya, contoh query-nya ada di eh, gambar berikut. Baik, selanjutnya yaitu eh, saya membuat store prosedur konfirmasi pesanan, yang mana lebih jelasnya ada di gambar tersebut. Baik, kita lanjut pada poin keempat, yaitu trigger. Dan untuk saya sendiri membuat trigger log untuk log hapus pesanan seperti ya kebetulan sama dengan contoh yang dijelaskan pada bab 3 sebelumnya. Adapun detail query-nya sendiri bisa dilihat di gambar serta output ketika trigger tersebut dijalankan juga bisa dilihat detailnya di gambar tersebut. Selanjutnya, saya membuat trigger set status selesai. Default digunakan saat proses telah selesai, otomatis akan menunjukkan status selesai. Baik, saya membuat trigger untuk mencegah jadwal peringatan bentrok gitu, atau tumpang tindih antar pesanan, yang mana query-nya dapat dilihat pada gambar tersebut. Ya, kita masuk pada poin kelima yaitu function.
di mana untuk function ini saya sendiri membuat function untuk menghitung total durasi dalam menit. Karena kasusnya ini untuk pengeringan gambar tentu harus detail juga untuk total durasi yang digunakan dalam pengeringannya dalam bed dryer. Untuk detailnya bisa dilihat di gambar terkait query dan outputnya ketika program tersebut dijalankan. Ya, saya membuat function menghitung total pesanan. Berikut gambarnya bisa contoh query-nya ada di gambar tersebut. Ya, baik. Function yang saya buat yaitu hitung biaya pengeringan. Yang mana eh, hitung biaya pengeringan ini adalah dari sebuah user yang mana sudah memesan. Contoh query-nya berada di gambar ini. Ya, kita masuk pada poin keenam yaitu transaksi database, di mana pada poin ini saya sendiri itu membuat sebuah transaksi database untuk menjamin penyimpanan pesanan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, transaksi database ini untuk memastikan penyimpanan pesanan di mana hasilnya itu hanya ya untuk menyimpan atau tidak, di mana untuk membuang pesanan tersebut. Untuk detail query-nya bisa dicek di gambar serta output ketika transaksi tersebut dijalankan. Selanjutnya, saya membuat transaksi database untuk keamanan data pesanan. Jadi, saat data untuk mencegah kegagalan dalam saat proses sedang dijalankan. Selanjutnya yaitu eh, penggunaan transaksi validasi dan penyimpanan pesanan. Yang mana query-nya berada di gambar ini. Dilanjut. Ya, baik, lanjut. Kita masuk ke bab 5 yaitu penutup. eh, Pada poin pertama yaitu ada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, sistem pemesanan layanan pengeringan gabah berbasis web dan mobile yang dirancang dalam proyek ini telah berhasil diimplementasikan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip manajemen basis data lanjut secara optimal. Dengan menggunakan Oracle XE sebagai DBMS, sistem ini mampu mengelola data pesanan pengguna dan administrator melalui struktur tabel yang saling terhubung, lengkap dengan penerapan constraint dan hubungan relasional yang sesuai. Fitur-fitur database tingkat lanjut seperti store prosedur, trigger, function, view, dan transaksi telah berhasil digunakan untuk menjamin integritas dan efisiensi pengelolaan data. Hak akses penggunaan juga diatur secara sistematis melalui penggunaan user database dan role yang sesuai. Memastikan keamanan serta pembatasan akses yang tepat antar admin web dan user aplikasi mobile. Hasil hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem ini berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional dan mendukung proses digitalisasi layanan pengeringan gabah secara efektif dan terstruktur. Untuk subbab kedua yaitu saran akan dijelaskan oleh Mbak Ataya, silakan. Selanjutnya ada saran. Agar sistem dapat digunakan secara lebih luas dan aman di lingkungan nyata, disarankan untuk menerapkan enkripsi pada kolom password yang saat ini masih disimpan dalam bentuk teks biasa. Hal ini penting karena data kredensial merupakan komponen yang sangat sensitif dalam sistem informasi, dan jika tidak diamankan, dapat berpotensi dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Implementasi enkripsi dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma khas seperti SHA strip 256 atau bcrypt pada sisi aplikasi sebelum data dikirim ke database. Selain itu, perlu juga ditambahkan mekanisme validasi pada prosedur penyimpanan data untuk memastikan bahwa setiap coding key yang diinput, misalnya user ID atau admin ID benar-benar valid sebelum data disimpan. Jika saran ini diimplementasikan, sistem akan menjadi lebih tahan terhadap error integritas data dan memberikan umpan balik yang lebih informatif kepada pengguna. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, sistem ini tidak hanya akan lebih aman dan andal, tetapi juga lebih ramah pengguna dan layak diimplementasikan dengan skala yang lebih luas. Baik, lanjut pada halaman terakhir, bagian terakhir yaitu daftar pustaka. Mungkin akan dijelaskan oleh Mas Ubaidillah, silakan. Oke, daftar pustaka pada dokumen ini yaitu yang pertama yaitu Kurniawan, yang mana
terbit pada tahun 2023 yang berjudul Perancangan Sistem Informasi E-commerce Produk Pertanian Berbasis Web. Nah, jurnal sistem eh, sumbernya yaitu dari Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis Indonesia. Nah, yang kedua yaitu dari Prasetyo DA diterbitkan pada tahun 2016 yang berjudul Penerapan Trigger dan Storage Prosedur dalam Pengelolaan Transaksi Penjadwalan pada CV Sumber Rezeki. Nah, yang mana sumbernya yaitu Jurnal Informatika. Nah, yang ketiga yaitu Setiawan diterbitkan pada tahun 2018 yang berjudul RD RDBMS, aplikasi SQL dan PLSQL. Bersumber dari Universitas Dian Nuswanto. Nah, yang keempat yaitu dari Widodo S dan Andrian eh, terbit pada tahun 2020 yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Makanan Berbasis Web dan Mobile pada Restoran. Yang mana jurnal ini diterbitkan oleh jurnal ABIS. Ya. Selanjutnya yaitu Yuliana dan Ramadhani diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Penerapan SOP dan Kebijakan Pertanian terhadap Efektivitas Layanan Subterminal Agribisnis. Nah, yang mana diterbitkan oleh Jurnal Agroscience. Iya. Ya, baik. Saya rasa, kami rasa cukup jelas penjelasan yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan ataupun kurang dipahami. Eh, Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar di YouTube nanti. Oke. Iya, ya mungkin sekian dari kami sebagai penutup. Ya, wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you.